Kita mulai ya. Omikron. Nanti saudara kalau nggak puas, ini di crop, lihat di Tokopedia, buku kesehatan Yohanes Sunardi. Ya, Shopee atau Tokopedia, buku kesehatan Yohanes Sunardi. Jus yang di sini nggak saya buka. Kenapa? Karena nanti banyak yang beli buku tersinggung. Jadi 6 jus di sini, Anda kalau ingin tahu beli. Tapi malam ini tak kasih jus yang hebat juga. Tapi enggak saya kasih situ. Kenapa? Waktu penerbit bilang, Pak, jusnya kok enggak 12 sekalian? Saya bilang gini, takutnya banyak pendeta di tempat-tempat, sorry ya, jangan tersinggung ya, di tempat-tempat yang jauh, yang enggak bisa beli buku saya. Jadi saya sisakan 6 jus yang dahsyat juga, enggak saya masukkan buku. Ya, buat Anda gini, tapi kalau Anda mau nambah, Anda bisa beli buku itu. Tapi kalau enggak, ya yang malam ini jus ini tetap hebat. Karena pencipta buahnya sama, Yesus. Amin, saudara. Ayo kita masuk ya. Saudara, ada 4 yang harus saudara perhatikan. Hindari ya. Suka makan berlemak. Itu akibatnya dislipidemia. Apakah itu sakit jantung, stroke, fatty liver, batu empedu, batu ginjal, dan lain. Suka makanan dan minuman yang manis, diabetes, imun turun, gitu ya. Kuning, makanan bergaram tinggi, darah tinggi, cuci darah, gitu. Suka mengandung zat tambahan atau olahan, kanker atau autoimun. Jadi kebiasaan 4 ini tolong Bapak Ibu dibantu ingat-ingat. Mulai sekarang makan daging sapi boleh tapi siang dan tidak jeroannya. Saya ulangi lagi. Kalau makan sapi itu apa? Rawon, empal. Itu siang. Katakan siang. Tapi jangan jeroannya. Makanan dan minuman manis boleh, batasnya jam 1 siang. Di atas jam 1 siang tidak minum teh, tidak minum kopi, air putih saja. Jadi singkong boleh. Tapi kalau tape manis harus pagi. Jajan pasar pagi. Ya. Kolak pagi, semacam es campur pagi, siang, ke pagi belum jual Pak Yu. Jangan suka tambah garam. Ada orang yang suka kalau di meja makan, saya lihat di restoran ya, garamnya nambah. Pak, ada kecap asin Pak. Pak, garamnya kurang Pak. Ingat, apa? Jangan suka lemak, jangan suka minuman manis, jangan suka garam. Terus yang tadi saya tambah itu gini ya. Kalau ada sosis sama empal goreng, bagus empal goreng. Ayam goreng dan chicken nugget, bagus ayam goreng. Pokoknya jangan diolah. Bakso sama daging sapi biasa rawon, bagus rawon. Cuma rawon jangan kuahnya banyak. Pak David di Malang ya, rawon Malang enak ini. Apalagi kalau hujan-hujan Pak David, tapi ingat kuahnya jangan banyak. Rawon daging boleh, rawon babat jangan. Pak, kalau babat tidak boleh paru Pak, loh itu sepupunya sama aja jangan ya. Pokoknya ponaannya, sepupunya, Pak D-nya, Pak Le-nya jangan. Babat, usus, jeroan. Dulu sudah pernah Pak, tidak apa-apa, dulu, Tuhan maafin kok. Bukan tanganku yang kurang panjang, tapi ada kelemahan di antara kamu. Berhenti makan jeroan, bilang, oh Yesus, ampuni salah makan saya, yakin dan percaya, kolesterolmu normal. Yang setuju, katakan amin. Saya ceritakan papi saya ya, saya tidak malu ya. Papi saya itu
Dulu kan makan jeroan gitu ya. Setelah saya sekolah, saya ngajari, Pi, jangan makan jeroan, Pi. Papi makan no kolesterol tertinggi-tinggi. Terus papi saya itu membuat mata saya terbuka. Dia bukan berhenti makan langsung loh. Tapi dia bilang gini, saya sampai nangis, sejak itulah saya jadi pengkhotbah kesehatan. Kalau Anda mau tahu ya, Yohanes Sunardi ini kapan mulai khotbah kesehatan, sejak lihat papi saya ngomong gini, lihat nih. Dan papi salah secara kedokteran ya. Iya. Ya wis langsung dia berdoa di depan saya nangis saudara. Saya ingat papi saya. Nah, sejak itu saya ingin khotbah kesehatan. Papi saya ngomong gini, Tuhan Yesus, kamu kan setia toh, ngampuni segala dosaku. Aku dulu tidak kenal Yesus, jadi kenal Yesus. Mau ampuni aku pernah berbuat jahat macam-macam. Ampunono apa salahku yang satu ini? Aku salah makan. Kaget saya saudara. Seorang hamba Tuhan ngomong gitu depan saya. Itu merubah saya. Papi saya tidak pernah nasihati saya. Tapi papi saya bertindak dan itu membuat dari nasihat yang terbaik. Dia tidak malu mengakui salah makan. Sejak itu kolesterolnya baik, saudara. Itu loh Tuhan Yesus. Tuhan bisa menghapus datamu asal engkau minta ampun. Itu banyak orang minta ampun itu nggak ngasih perpuluhan, bukan ya? Itu iyalah. Tapi salah makan tidak pernah minta ampun. Akhirnya itu yang membuat saya jadi pengkhotbah kesehatan. Dan pergi ke bangsa-bangsa. Apa Pi? Karena ternyata banyak hamba Tuhan kayak papi salah makan. Karena dosa pertama bukan selingkuh. Dosa Adam salah makan. Yang setuju katakan amin. Kata papi saya gitu. Sejak itu saya tahu. Oh iya ya, sejak awal setan merusak pendeta dengan salah makan. Kita masuk. Ini penampakan ilustrasi Omikron. Ya, ini ilustrasi ya. Sekarang saya tunjukkan yang aslinya ya. Kalau kita kuliah kayak saya, teknologi, itu kita selalu megang cawan Petri. Cawan Petri itu tempatnya kuman ya, penelitian. Jadi bentuknya kayak gini. Kalau Anda lihat kan sering gini toh. Aslinya kayak gini. Diperbesar ya. Pak kok bisa kok orang-orang itu buat kayak gini itu dari mana toh Pak? Dari ini. Tapi diperbesar. Saya perbesar ya. Ini saya perbesar ya, 100 kali lipat ya. Ini loh bentuknya. Anda lihat kursor saya. Ini bulat, samping-sampingnya ada ini. Jadi kayak gini loh. Nah, yang ngerti ya. Kalau aslinya gini. Nah, ini. Ya, jadi yang pertama dari Cina yang biru, lalu yang membuat banyak orang meninggal yang merah, yang ungu, yang merah sekarang banyak yang kena ini Omikron. Ini bedanya kalau kita di lab. Mungkin Anda tidak penting ya, tapi bagi saya, pokoknya Anda tahu lah, ya kurang lebih tahu itu. Jadi kalau ada jemaat Anda gini ya, Bapak tahu nggak Omikron? Tahu saya punya gambarnya. Saya. Ini mahasiswa Anda mungkin tidak punya malah ya. Nah ini ya. Nah sekarang kita masuk yuk. Dari alfa, beta, naik ke delta, naik ke omikron. Ini tidak usah ya. Anda baca bawahnya. Jadi kontak itu memang gampang terinfeksi. Jadi di udara bertahan dia ya. Ada yang bilang sejam, ada yang 2 jam. Lalu bersentuhan dengan benda. Jadi di gereja ada yang banyak kena gara-gara mic-nya. Jadi mic ini ya. Mic ini saya pegang. Kalau
di gerejanya Pak Wesley, nah ya saya pernah pelayanan, dia ngomong, Pak Yu jangan takut, kita sterilkan ini. Jadi saya masuk aja disemproti kok. Saya berguru ya, saya berguru sama yang esir di bawah lantai 1 Pak Wesley. Duh, saya pendeta loh, ya sama aja Pak, disemprot Pak pendeta Pak. Jadi di Pak Wesley ini pakai protokol, itu hebat itu ya. Namanya iman dan tindakan tidak sia-sia. Jadi mic ini begitu gak diganti tutupnya, Anda langsung kena. Gitu ya. Itu kurang lebih. Kenapa sih tadi saya bahas iman dulu di awal? Supaya waktu saya bahas COVID Anda tidak takut, tapi bijaksana ya. Oke, kita masuk ya. Beda ya bakteri sama virus ya. Nanti kalau Anda bingung, Pak bedanya flu biasa sama flu ini apa? Pak demamnya lain Pak, ya. Kalau Anda tidak perlu kropen, fotoan ya. Karena banyak yang bingung. Ini nggak usah. Ini tes-tesnya ya. Zaman dulu diambil darah, lalu hidung dan tenggorokan. Sekarang saya mau cerita sama Anda, istri saya. Tanggal 26 istri saya kan tiba-tiba kepala pusing. Pak, aku pusing Pak. Badanku sakit semua Pak. Waduh. Saya Tuhan, tolong Tuhan. Terus maksudmu apa Ma? Bis, aku tetap tes saya Pak. Ya udah, saya tidak bisa memaksakan iman saya kepada istri saya. Anda ngerti ya maksud saya? Musa tidak pernah memaksakan imannya kepada istrinya. Jadi saya belajar itu, kata papi saya, ingatan, jangan sombong, imanmu dari Tuhan. Jadi jangan dibuat lebih tinggi atau rendah. Tapi terimalah kelemahan iman saudaramu. Itu pesan papi saya. Karena itu Tuhan, kamu harus ngajar kesehatan. Kenapa Pi? Karena tidak semua hamba Tuhan bisa menerima iman kesehatan. Jadi kamu harus menerima iman. Jadi saudara jangan menghina orang yang kena Omikron. Jangan menghina orang yang kena kanker. Tapi doakan mereka. Akhirnya saya izinkan istri saya periksa. Lalu dia tes swab antigen. Antigen itu cuma 15 menit jadi. Saya bilang, Ma, kalau mau hidungmu dimasukin itu, tolong bilang dalam nama Yesus, gitu ya. Nah, hasilnya ini antigen, gitu ya. Tanggal berapa? Anda lihat ya. Tanggalnya 27 bulan 2 2022, jam berapa saudara? 21.46 jam 9 malam. Jadi saya nyiapkan khotbah jam 9 malam. Istri saya ngomong gini, Pak, kepalaku cekot-cekot, Pak. Waduh, nyiapkan khotbah Omikron, bojone ngomong gitu. Ya, Pak Saudara. Jam 8 malam dia. Waduh, tesnya sudah nggak banyak, terpaksa tes di rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit Siloam, tanggal 27, bulan 2, 2022 ya. Istri saya, namanya siapa? Megawati. Ini ya. Hasilnya negatif. Amin saudara. Tapi dokternya bilang, tidak mungkin tes PCR. Nah ini, tes PCR itu lebih mahal, lebih akurat. Sing disokok bukan hidung, sak mulut-mulutnya disokok. Gitu ya. Anda yang sudah pernah pasti ngerasakan. Butuh muntah, disokok sama tusuk, bukan tusuk gigi. Saya salah. Cotton bud, ya cotton bud kalau kuping itu, tapi yang panjang. Saya kalau disogok itu ya, hidung saya mau hacing gitu. Ya sampai susternya bilang, Pak jangan hacing ke saya Pak. Tak banter no, hacing. Disogok gitu ya. Nah akhirnya enggak terima 28 di PCR lagi. Ma, percaya Ma, ini gangguan setan Ma.
kamu ndak keluar, bojomu orang kesehatan, makanmu bagus. Kalau saudara sudah melakukan bagianmu, sisanya Tuhan. Tapi kalau saudara belum protokol, maaf ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tapi istri saya masih, Pak, aku nggak lego, Pak. Tes PCR, Pak. Ya wis. Akhirnya tanggal 27 ya, antigen ya. 28 tes sama antigen. Ini 28 bulan 2 2022 jam 7 malam, saudara. Megawati sama Siloam PCR ada city value negatif hasilnya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dulu ya. Saudara, ini bukan kesombongan. Saya hanya kasih contoh, lakukan bagianmu, sisanya Tuhan. Istri saya sama saya pegangan tangan. Dopa aku isa positif loh, gak apa-apa wis, podo positif, sak bojo, podo ae, sak kasur, gak apa-apa ya. Wis daripada kamu di kasur rumah sakit, di kasur kuai wis gitu. Saya pegangi tangannya, tapi saya diajari papi saya, cara berdoa terbaik adalah Yesus di Getsemani. Tuhan, aku tahu engkau bisa. Tapi terserah engkau. Kalau aku kau cegah kena, terima kasih. Tapi kalau kayak Sadra Mesa, masuk tapi tidak kebakar, kena Omikron tapi sehat, mau. Dan Tuhan pilihkan yang terbaik. Ingat ya, doa terbaik Yesus di Getsemani. Tuhan, aku tahu engkau bisa. Tapi terserah engkau. Itu doa kata Pak bisa yang the best. Oke, itu kesaksian istri saya. Sekarang kita kembali ke laptop. City value enggak usah ya. Pokoknya ada crop kalau mau belajar. Apa sih city value? Enggak penting ini ya. Tapi banyak orang tanya, apa Pak city value Pak? Gitu. Enggak perlu itu. Bagianmu bukan cuma mengerti city value. Bagianmu percaya Tuhan melindungi engkau. Yang setuju katakan amin. Belajar kepintaran takut loh saudara ya. Oke, sekarang masuk lagi ke jalannya. Nggak usah. Oh iya, kalau tes jangan di tangan ya. Di dahi. Di mal-mal banyak yang salah ya, tesnya di tangan. Tes itu di dahi. Percuma kalau tes di tangan, percuma ya. Gejala 5 gejala awal ini, ayo di crop. Sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, merasa kedinginan, kelelahan kronis. Sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, kelelahan kronis. Ya, biasanya ini. Obatnya biasanya ini. Obat batuk, obat flu, obat demam, antivirus, multivitamin. Saudara nggak usah ngafalkan obatnya ya. Saudara saya kan kena, itu tinggal tak kasih link. Kalau saudara mau nanti tak titipkan Pak Wesley. Jadi saudara tinggal klik, obatnya dikirim gratis, gitu loh. Kalau saudara Bapak Pendeta butuh enggak? Kalau Bapak butuh, nanti tak kirimkan ke Pak Wesley. Jadi bentuknya WA, dikirimkan ke grup, tinggal klik. Terus-teruskan ya, teruskan ditanya ini apa, dikirim gratis saudara. Dan obatnya lebih bagus dari beli. Aneh toh? Pemerintah kita memang dipakai Tuhan untuk berkati kita ya. Jadi antivirusnya yang mahal, yang asli itu. Ya, oke. Jadi nggak usah dihafalkan obatnya ya. Pokoknya sekedar ngerti ya. Yang dihafalkan Yesus Yehova apa itu pentingnya. Itu lebih penting itu. Terus, oh ya, lupa.
vitamin D3 itu banyak yang ngomong, nanti tanyakan ditanya jawab ya. Pak Yo, vitamin D3 itu minumnya 5.000 atau 1.000? Yang benar tes ya, seperti ini tes. Tes dulu, kalau Anda di bawah 30, Anda kurang. Nanti aja ya, waktunya habis. Kita biar bisa tanya jawab. Ini 10 penyakit yang hati-hati. Omikron itu tidak bahaya untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit bahaya. Jadi ini 10 penyakit yang 10 penyakit yang berbahaya untuk Omikron. Ingat ya, kalau yang kena itu Omikron orang biasa, dia cuma demam 5 hari. Tapi kalau yang sakit itu kena penyakit komorbid, 10 ini akan saya jelaskan. Ingat ya, mulai ya. Yang pertama penyakit ini hati-hati. Jantung. Jadi penyakit jantung itu bahaya. Yang kedua hipertensi. Ini yang bahaya yang tidak teratur ya, tidak suka minum obat. Jadi kalau penyakit jantungnya teratur minum obat atau darah tinggi, itu oke. Yang darah tinggi jelas saya kasih tahu ya, harus minum obat teratur. Ya, jangan takut minum obat supaya terkontrol. Banyak pendeta tidak mau minum obat, salah ya, minum obat aja. Ada pendeta tidak mau vaksin, wah itu malah salah itu. Ya, lucu ya, vaksin COVID tidak mau, tapi cucunya divaksinkan tetanus, anehnya. Jadi vaksin itu vitamin, cuma masuknya lewat jarum. Ya, oke ya. Lalu penyakit yang ketiga, diabetes. Ini juga komorbid. Kalau bisa jangan kena Omikron. Kecuali dia minum obat teratur. Lalu orang gemuk juga bahaya ya. Lalu ginjal, cuci darah, bahaya juga. Stroke, bahaya. Penyakit paru, demensia, orang AIDS atau kanker. Itu 10 penyakit yang berbahaya. Kalau sudah isoman, Anda harus makan cukup nasi ya. Jangan banyak-banyak, tapi cukup. Boleh kentang, nasi, boleh mie. Proteinnya harus bagus. Boleh ayam, tahu, tempe, telur, susu. Kalau saya ajarkan orang-orang, jangan daging sama ayam. Daging itu sapi ya. Lebih baik gini, kalau saya makan di rumah, mesti empal goreng sama tempe. Pagi telur ceplok sama tahu. Malam saya ikan, dadar jagung, gitu ya. Tahu nggak ya dadar jagungnya? Itu bahasa Surabaya ya. Bakwan jagung lah. Jadi paling bagus ada nabatinya. Kalau makan rawon, daging saja, tambah tempe. Jangan telur asin. Memang di restoran paling cocok rawon sama telur asin. Sempurna darah tingginya. Jangan ya. Kalau bisa itu rawon, daging, kuahnya jangan banyak, tempe. Saya bilang sama yang jual rawon, Mas, saya rawonnya nggak usah pakai telur asin, tambah tempe. Duh Mas, saya kan nggak salah tak? Enak ndok asin lu. Nggak udah, saya tempe aja. Nah, saudara, sorry ya, tolong itu dijadikan gaya hidup. Tempe itu penting. Ya, Pak, tempe sama tahu bagus mana Pak? Nanti tanyakan, ditanya jawab. Sayur dan buah harus ada tiap hari ya. Saya pagi ini tadi tauge tumis. Kalau Surabaya bilang oseng camba gitu ya. Besok saya pengen
kacang panjang. Kemarin minggu istri saya beli 2, sop-sopan sama sayur asin, sayur asem. Nanti saya Sabtu, saya sayur bayam. Pokoknya setiap hari ada sayur. Makan siang aja, malam saya enggak pakai sayur, siang aja. Kalau bosan, direbus. Bayam, kangkung, bendoyo, kerai itu, lauknya selalu ada tempe dan tahu, gantian. Ditambah apa? Kalau pingin teri, saya suka teri, ikan teri nasi, direndam supaya asinnya hilang, dikasih telur, didadar, itu enak. Itu bikin tulang kuat, lutut tak bisa sakit. Tapi tolong terinya direndam ya. Kalau enggak wasin ya, itu bikin darah tinggi. Kalau enggak ikan tongkol. Ada ikan kembung. Saudara ngerti ikan kembung enggak ya? Ikan kembung itu vitaminnya paling dahsyat. Kakap merah kalah. Lebih murah tapi lebih dahsyat. Jangan lele ya. Tapi kalau sekali-sekali silakan. Tapi kalau saya enggak. Tapi Anda boleh enggak sekali-sekali silakan. Ya, oke. Mujair bagus Pak, bagus itu. Itu sepupunya nila. Ya. Air putih harus banyak. Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Bapak beliau air mineral yang 1,5 liter, 2. 1,5 liter, 2. Terus minuman di gelas, taruh gelas. Itu harus habis. Nah, bekas botolnya isiin air ulang. Supaya tahu jam pagi, bangun pagi sampai jam 2 harus 1 botol habis. Kalau Anda tidak kuat, paling enggak 1,5 liter sama 1 liter. Kalau istri saya 1,5 liter sama 600 mili. Pokoknya di bawah jam 2, 1,5 liter harus habis. Ya Bapak Ibu praktek ya, mulai besok ya. Beli botol 1,5 liter, diisi ulang. Kalau itu habis, saudara, daya tahan tubuhmu sempurna. Ingat ya, waktu minum, Yesus terima kasih gitu ya. Ada yang suka nyebut Yesus, tidak suka minum. Ada yang tukang minum dan nyebut Yesus. Kalau bisa Anda minum, nyebut Yesus ya. Lalu, ini jus-jus yang sempurna. Ini Anda percaya enggak? Tim pendeta ini saya mengasihi. Jadi jus ini belum pernah saya bawakan khotbah lain. Jadi yang lihat YouTube sekarang sama Anda yang ikut Zoom, itu Anda diberkati. 6 jus ini, 6 jus selain buku saya. Besok Sabtu tanggal 19, kalau Anda mau ikuti Instagram saya bawa ini dengan Satgas COVID. Hari ini, malam ini dengan Satgasnya surga, Kristus. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi jus ini nanti akan saya bawakan tanggal 19 Maret bersama Satgas COVID. Nanti Anda ikuti Instagram saya, Yohanes_Sunardi. Cari Instagram saya ya, di Google. Instagram Yohanes Sunardi. Nah, nanti 19 Anda kebagian tanggal 1. Karena Anda prioritas anak Tuhan. Ya, jadi jangan sepelekan ya. Tolong dicatat baik-baik. Jangan disepelekan. Tolong ya, jeruk nipis, jeruk keprok, sama wortel difoto. Ini di blender. Jeruk nipisnya diperas 1,
jeruknya keprok 1 sama wortelnya 2 gini. Kurang lebih wortelnya 12 sentian lah. Jadi jeruk nipis diperes, jeruk keprok jeruknya sembarang ya, diperes, airnya dibuat ngejus wortel. Itu yang isoman cepat sembuh, yang enggak kena COVID enggak jadi kena, dalam nama Yesus. Amin saudara. Itu yang pertama, difoto ya. Jangan gengsi Bapak Ibu, ini istimewa loh, gelombang pertama. Itu yang pertama ya, apa? Jeruk nipis, jeruk keprok, sama wortel. Yang kedua, dicatat atau difoto ya, Anda tidak mungkin ingat. Yang kedua ini, apel, jeruk, sama wortel. Ini untuk antibodi. Yang tadi untuk zinc. Yang ini untuk antibodi. Pak, apelnya apa Pak? Hijau atau merah? Terserah. Kalau Pak David enak nih, apel Malang nih, bagus ini. Apel Malang itu Pak David, vitamin C-nya sama zinc-nya sempurna. Walaupun ukurannya lebih kecil, tapi dia sempurna. Cuma Pak David harus gosok dengan tangan ya. Di air mengalir, digosok dulu baru dipotong. Jangan dipotong, disiram air. Jangan. Vitamin B-nya hilang. Harus dicuci, digosok-gosok sama tangan gini, terus dipotong. Sayur juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan pada motong sayur, dicuci. Jadi dicuci dulu, air mengalir, baru dipotong. Yang ini memang agak mahal, tetapi ini untuk menggantikan vitamin D ya. Kiwi, strawberry, yogurt di blender. Ini agak mahal, minta maaf ya. Kiwinya diganti apa Pak Yu? Nanti tanyakan saya. Pak, nanti sekarang aja Pak. Ya udah, kiwinya diganti mangga. Pak, kalau mangga enggak musim Pak, nanas. Ngerti ya? Kiwi kan mahal, juga sulit. Bisa diganti mangga. Pak, mangga enggak musim Pak. Ya udah diganti nanas. Pak, enggak suka nanas Pak. Ya enggak usah minum jus. Saya bergurau ya, saya bergurau loh ya, jangan tersinggung ya. Kadang-kadang pasien itu kalau tanya saya itu nggak ingat saya ada gizi, dipikir koki be ya Pak Yu ini. Kalau tanya saya Pak, nggak suka ini Pak, harus makan ayam ya, nggak suka ayam Pak. Ya udah ikan, nggak suka ikan Pak, mangkel saya. Kamu ini restoran atau ahli gizi gitu loh. Apalagi kalau saya ngomong, ayo ya, minum sayur, minum jus bayam ya, sayur ya. Sampai kapan Pak? Gitu. Mangkel saya ya toh. Kalau beli permen enggak pernah tanya sama tokonya. Kalau saya beli permen sampai kapan bolehnya gitu. Kalau makan bakso enggak pernah tanya sampai kapan bolehnya. Tapi kalau saya kasih tahu jus, mesti tanya, Pak minumnya sampai kapan Pak? Saya bergurau sampai Yesus datang kedua kalinya. Bergurau ya, ayo ya, biar nggak stres anak. Ini murah tapi daun mintnya sulit. Ini murah, daun mintnya sulit. Kalau nggak ada daun mint nggak apa-apa ya. Cuma kalau buat pencernaan, daun mintnya penting. Tapi kalau mencegah COVID, tomat aja boleh. Pak, tomatnya sama bijinya enggak, terserah.
Pak, kulitnya ikut enggak? Terserah. Pak, boleh pakai gula, Pak? Jangan. Pakai es batu, Pak? Jangan. Pakai madu, Pak? Jangan. Pokoknya Anda jangan aneh-aneh gitu loh ya. Pokoknya jus ini kesehatan, bukan buat es campur ini. Jadi tomat itu, ibu-ibu, tante-tante yang saya hormati, kalau lutut Anda sakit, jus tomat ini membantu ya. Banyak pasien saya lututnya sakit, pendoa-pendoa syafaat lututnya kasih jus tomat. Tapi jangan tomat yang untuk sambal ya, tomat yang buah merah itu. Jangan tomat hijau ya. Tomatnya di blender, tidak boleh diekstrak. Yang ingat ya, mesin ada dua, ada yang ekstrak, juicer, ada yang blender. Tapi semua rumus saya pasti blender. Terakhir ya. Ini enak ini, hujan-hujan ya. Jahe kunyit. Jahe 10 cm dicatat. Antivirus ini. Jahe 10 cm. Kunyit 10 cm. Direbus. Setelah mendidih dikasih lemon. Pak, lemonnya bisa diganti jeruk nipis, Pak. Boleh. Ya. Jeruk nipis itu kalau di tempat kita namanya jeruk pecel. Ya, itu ya. Terima kasih, itu dari saya. Semoga jadi masukan yang baik. Saya berdoa semuanya sembuh, sehat. Shalom Pak Yus, saya sudah batuk berbulan. Tolong ramuannya Pak. Oke. Sebentar, ini tadi ada Bu Elizabeth yang tanya gambarnya yang terakhir. Oh ya, oke. Saya ulang ya, jahe 10 cm, kunyit 10 cm, itu bisa air jeruk nipis, bisa lemon. Tapi tidak boleh diberikan saat mendidih. Jadi mendidih itu hanya jahe sama kunyit. Pak, kasih serai boleh, beda nanti. Kalau serai bisa untuk nanti diabetes sama kayu manis ya. Tapi kalau untuk COVID hanya dua ini. Tapi kalau misalnya kepingin dikasih kayu manis, bisa untuk diabetes. Kalau serai bisa untuk tiroid bisa. Nah, tetapi kalau untuk COVID hanya dua ini. Jadi hasilnya bukan berarti sama ya. Dua atau satu beda. Nah, jeruk lemonnya atau nipis ini diberi saat sudah hangat ya, tidak boleh panas. Karena vitamin C itu tidak tahan panas. Itu yang pertama. Lalu juga kemarin saya Zoom dengan Timotius Hardono, ada tante dari Belanda, itu batuk-batuk ya, sudah 7 minggu. Terus dia ikut Zoom saya sama Pak Timotius Hardono, saya bilang, sore saya mau ikut Pak Yo, tapi pagi ini kok batuk. Saya bilang gini, lemon, diperes, ya, di sendok makan gitu, dikasih madu, 1 sendok makan, dicampur, ditelan pelan-pelan, langsung pakai air putih. Jadi lemon atau jeruk nipis dikasih madu ya. Jadi 1 sendok madu, 1 sendok air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Dicampur kental-kental gitu, diminum pakai langsung lidah. Terus kayak diginikan ya. Nah, kayak gitu ya. Setelah itu disiram air putih. Gitu ya. Itu menyembuhkan batuk. Oke, ada yang tanya lagi? Ada Pak Yo. Ditanyakan jus belimbing jambu merah apakah bisa cegah COVID? Tidak ya, kalau belimbingnya memang mengandung vitamin C. Tetapi yang sudah gini ya, kan kita bikin kadang-kadang uji coba gitu ya. Kalau itu belum dicoba.
Tapi belimbing isinya vitamin C. Kalau belimbing lebih spesial ke asam urat atau darah tinggi. Kalau jambu merah bisa aja, karena semua yang mengandung vitamin C bisa. Tapi perlu diuji. Jambu merah boleh dimakan, tapi bukan berarti dia mencegah COVID. Tapi kalau untuk BP, itu bagus. Oh iya. Baik Pak Yo, di atas ada pertanyaan, apakah semua buah yang mau dijus termasuk jahe sama kunyit dikupas apa gak perlu dikupas Pak Yo? Oh, jahe enggak dijus ya. Jahe sama kunyit tadi direbus ya. Direbus, saya kan bilang lemonnya enggak boleh waktu panas. Berarti bukan jus. Yang bawah itu bukan jus ya. Jadi mungkin saya lupa ngomong ya, saya minta maaf. Itu maksudnya kalau bahasa Jawa wedang gitu ya, wedang jahe gitu ya. Wedang jahe. Jadi jahe dikeprek sama kunyit, dikeprek, air mendidih 2 gelas ya. Mendidih 2 gelas, setelah agak anget, dikasih jeruk nipis. Itu jos itu. Itu orang isoman bisa berkeringat, enak, seger gitu ya. Oke, dari Pak Pendeta Nathanael Pujianto, hasil swab positif Pak. Dan setelah minum obat tidak bisa tidur. Itu penyebabnya apa ya Pak Yu? Obat batuk, antibiotik, radang? Pertanyaannya ini sebenarnya sudah minum obat atau belum maksudnya. Jadi kalau nggak bisa tidurnya, itu memang salah satu gangguan di Omikron. Ya, jadi dia akan membuat sulit tidur. Itu sudah pasti. Jadi saya kalau itu sih tidak ada penanganannya. Biasanya kalau Anda setuju dengan saya loh, kemarin ada pasien, saya kan belum pernah kena, istri saya ternyata juga negatif. Jadi saya coba-coba aja, saya bilang, permisi ya jangan tersinggung, ini cara saya loh. Yesus, saya mau tidurkan saya. Itu ternyata dia Pak Yo itu berhasil saya ngantuk tidur gitu. Semoga Anda bisa menerima walaupun tidak berbau medis ya. Karena itu gini Pak Wesley, itu menyerang semua Omikron. Dan memang bukan dikasih obat tidur, nanti malah mengurangi efektivitas obat antivirus, obat lain. Jadi memang harus dilawan. Nah orang dunia bilang enak-enak no. Nah, kalau saya hamba Tuhan ya, buat apa punya Yesus, panggil aja Yesus, saya mau tidur, gitu ya. Pasti digenapi. Itu menurut saya ya. Berapa kali pasien itu Pak Wesley, wah Pak, saya nyenyak Pak, gitu. Nah kalau nyenyak, cepat sembuh gitu loh. Ya, boleh dicoba ya Pak. Jahe sama kunyit digeprek, direbus sama 2 gelas air, dijadikan 1 gelas. Apa direbus setelah mendidih dimatikan Pak Yo? Jadi 2 gelas jadi 1 gelas atau mendidih aja udah bisa diangkat? Enggak, jadi 2 gelas itu nanti bisa diminum pagi sore. Oh ya. Jangan terlalu lama ya, mendidih aja. Karena gini Pak Wesley, di dalam ilmu pangan, suhu tertentu merusak zat tertentu. Contoh, lemonnya enggak boleh pas mendidih, karena jeruk itu, vitamin C itu rusak kalau kena air panas ya. Oke, Bu Vera. Jadi kalau minum jeruk panas itu salah Pak Wesley. Ya. Jadi dari Pak Q, kalau COVID Omikron boleh tidak minum obat antivirus kah? Atau hanya minum vitamin saja dan madu? Dilihat, ada yang anak muda dapat gini, ponakan saya kan di Amerika ya, itu kalau kena Omikron cuma dia kasih obat demam, obat flu. Tapi kalau punya komorbid harus antivirus. Tapi kalau di Indonesia enak kok. Tadi yang saya kasihkan ke Pak Wesley itu linknya, dikasih lengkap paten obat mahal. Enak kok. Pemerintah kita baik ya. Jadi diminum aja itu. Ya. Dari Pak Sakius ada raise hand mau tanya langsung. Buka kamera. Kami bukakan speaker. Yang raise hand. Pak Sakius. Oke, sementara kita tunggu. Anak saya sakit kepalanya panas, kakinya panas. Itu gejala sakit apa ya Pak? Sejak kemarin suhu badannya panas, tapi tadi pagi panasnya hilang.
sore ini panasnya naik lagi. Itu kalau ke dokter, ke saran saya jangan disepelekan ya. Harus ke dokter internis. Nanti dia dites Widal. Ya, kalau tes Widalnya aman berarti SDP. Kalau rumahnya dia di lantai atas, tidak mungkin DP. Misalnya di apartemen, tidak mungkin lantai 10 ke atas, tidak mungkin DP. DP hanya menyerang rumah reguler. Lalu tes Widal. Jadi kalau sekalian tahu, cepat diatasi. Kalau tidak nanti jadi kronis. Menurut saya kalau panas terus, lebih baik Pak Wesley. Tapi kalau panas enggak, itu berarti kelasnya sudah bakteri. Betul. Kalau Omikron virus enak, panas terus toh. Tapi kalau bakteri berbahaya. Dia bisa bisa telat bahaya. Jadi dia mainnya itu panas, enggak, sore, enggak gitu. Menurut saya ke internet saja. Iya, harus ke dokter ya. Saya kira harus ke dokter. Bu Yuli ya. Jadi jangan main-main karena kali ini beberapa teman ini terserang demam berdarah. Karena Omikron, demam berdarah sekaligus dua-dua itu kena karena dia tes di lab. Ya saya kira itu harus cepat, kalau enggak ya meninggal katanya Omikron, belum tentu ya. Jadi itu ya betul. Seringkali banyak yang meninggal itu bukan Omikronnya tapi penyakit lain. Iya, tapi mereka tidak sadar gitu. Itu Bu Erlina Hutagalung tanya, kalau Omikron sudah 1 minggu tapi masih meler terus hidung, minum jus apa Pak Yu yang terbaik? Ya, kadang-kadang tadi Pak Wesley sudah jelaskan, Omikron itu tidak datang sendirian. Ya. Jadi kadang-kadang Omikronnya meninggal, sembuh, virus flu biasanya pilek biasa. Teruskan aja minum obat flu, nggak apa-apa. Sembari makan lebih baik, lebih hangat-hangat, lalu minum juga hangat-hangat, dan otomatis selalu pakai jaket. Jadi kondisinya memang lagi drop istilahnya. Jadi jangan takut. Tapi Omikron di atas sembari dianggap sudah, tetapi kadang-kadang penyertanya Pak Wesley masih ada. Ya, ya.